sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, mudah-mudahan Allah masih selalu berikan kesehatan kepada kita. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang kedua kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tema atau topik atau bab zakat fitrah dan zakat mal. Sebelumnya, apa yang sudah tadi pagi kami share ke kalian untuk menyiapkan buku paket dan Al-Quran. Sudah disiapkan semuanya anak-anak? Sudah. Iya, buku paket bab berapa? Di buku paket zakat fitrah dan zakat mal bab berapa? Bab 4. Iya, bab 4. Kemudian Al-Qur'annya suruh dibuka surat apa? Surat At-Taubah ayat 60. Iya. Quran surat At-Taubah ayat 60 dan Quran surat At-Taubah ayat 101. Berbicara masalah zakat, maka tidak lepas dari ketentuan-ketentuan syariat Islam lainnya, atau bisa dikatakan rukun Islam. Begitu banyak orang mengatakan sholat itu utama, tetapi ternyata yang lain pun, karena Islam itu didirikan atas 5 unsur: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan antara sholat seringkali disandingkan, dijejerkan dengan zakat. Maknanya apa? Ternyata zakat itu pun sesuatu yang sungguh-sungguh penting bagi umat Islam. Hingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama untuk belajar tentang zakat. Dan tentunya pula, kami berharap kalian juga sudah ada pemahaman sedikit tentang zakat. Karena tadi pagi kami sudah share, kalian suruh baca terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan nantinya nyambung dengan apa yang sudah kalian baca tadi pagi. Untuk itulah kami buat peta konsep dulu. Apa sesungguhnya yang akan kita pelajari tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama tentunya memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, dan yang kedua adalah mempraktekkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya untuk melaksanakan atau mewujudkan dalam bentuk nyata tentang zakat fitrah dan zakat mal itu. Baiklah, kita mulai dari pengertian. Ada di antara kalian, anak-anakku, yang tahu apa itu zakat? Coba Mbak Hasna. Halo Mbak Hasna. Apa itu zakat? Rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Iya. Zakat bisa kita tinjau dari segi bahasa, pengertian zakat bisa kita tinjau dari secara bahasa dan secara istilah. Ya. Secara bahasa, zakat itu berasal dari kata tazkiyah. Tazkiyah yang artinya itu mensucikan atau membersihkan. Mensucikan, membersihkan apa? Ya tergantung. Kalau itu bentuknya zakat fitrah, maka mensucikan dan membersihkan jiwa. Kalau itu bentuknya zakat mal, maka membersihkan dan mensucikan itu adalah harta-harta yang kita miliki. Mungkin
secara umum orang hanya memahami zakat itu zakat fitrah saja yang kita keluarkan pada malam hari raya Idul Fitri atau setelah kita menyelesaikan amaliyah Ramadan. Dan begitu banyak orang yang melalaikan zakat yang kedua yaitu zakat mal. Padahal dua-duanya zakat fitrah dan zakat mal itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Tentunya nanti ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Tidak semua orang, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Itu pengertian secara bahasa. Kami ulang kembali. Secara bahasa, zakat itu dari kata tazkiyah yang artinya mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara istilah, zakat bisa diartikan dengan mengeluarkan harta. Ya, atau mengeluarkan sebagian yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan ini, zakat fitrah dan zakat mal tadi, ya, tentunya merupakan wajib hukumnya. Sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 101. Quran surat At-Taubah ayat berapa? 101. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Saya berharap semua siswa, anak-anakku tersayang, anak-anakku yang kami banggakan untuk membuka Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 101. Ini sebagai dalil, sebagai dasar. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta-hartamu. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Di sini kalimatnya, kata-katanya adalah sodakotan, sodakoh. Tetapi yang dimaksud sodakoh di sini adalah zakat. Tutahhiruhum, untuk membersihkan, watuzakihim, mensucikan. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan pengertian secara bahasa, zakat itu mensucikan atau membersihkan. Ini nyambung dengan Quran surat At-Taubah ayat 1. Dengan demikian kami tegaskan kembali, membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang tentunya nanti ada ketentuan-ketentuan yang mengikat. Itu pengertian dan sekaligus dalilnya, ya. Karena kita untuk melaksanakan sebuah syariat atau melaksanakan syariat Islam harus ada perintahnya, harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Ya. Tidak sekedar melaksanakan, tetapi kita harus tahu. Dengan tahu dalil inilah, maka lebih mantap lagi bagi kita orang Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat. Bahwasanya zakat itu wajib untuk ditunaikan. Kemudian berikutnya tentang pembagian zakat. Walaupun secara di awal tadi kami sudah sampaikan, ya, secara umum zakat itu dibagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Adapun ketentuan-ketentuan untuk zakat fitrah, yang pertama tentang syarat wajibnya, janjane. Siapa saja sih
yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu, yang pertama tentunya mereka orang-orang yang beragama Islam. Sehingga selain orang Islam tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan. Kemampuan untuk membayar zakat fitrah itu manakala ada makanan yang bisa dimakan untuk anggota keluarganya di hari raya Idul Fitri itu. Bukan mereka yang dikatakan secara umum mungkin kaya, tetapi manakala ada kelebihan makanan yang dimakan pada hari raya Idul Fitri itu, maka dikatakan memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrah. Adapun bentuknya adalah ya, di dalam Al-Quran dikatakan adalah makanan pokok, ya, makanan pokok. Tetapi kemudian apa kompilasi para ulama bahwa zakat fitrah itu bisa dibayarkan dalam bentuk lain atau pengganti makanan pokok berupa uang. Tetapi lebih utama dan lebih afdol ketika kita membayar zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kalau misalnya wilayah Padamara makanan pokoknya beras, ya maka zakat fitrahnya berupa beras. Berapa besarannya? Ya, ulama sudah menyepakati antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Ya. Dan menjadi kesepakatan pula untuk pembayaran zakat fitrah pada tahun kemarin 28 kilogram atau 3 kilogram berupa makanan pokok. Manakala dalam bentuk lain, dalam bentuk uang, maka senilai harga tempuran beras pada saat itu. Kalau misalnya membayar zakatnya 3 kilogram beras, harga saat itu 10.000 rupiah, maka zakat fitrahnya kalau diuangkan menjadi 30.000 rupiah. Tetapi lebih utama zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Jadi syaratnya beragama Islam, kemudian mempunyai kemampuan dan bisa berjumpa dengan akhir bulan Ramadan. Ya. Misal ini, ada seorang ibu melahirkan bayi, kok lahir ya, masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka dia terhitung untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini untuk jenisnya. Kemudian kapan? Kapan pelaksanaan membayar zakat fitrah itu? Ada waktu sunnah, ada waktu wajib, dan ada waktu yang afdol. Ya. Ada waktu. Tetapi sebagian biasanya masyarakat kita ya membayar zakat fitrah itu pada waktu wajib. Artinya apa? Ketika memasuki bulan Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri, itu waktu yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Tetapi yang paling utama afdolnya itu membayar zakat fitrah itu ketika matahari terbit, ketika akhir bulan Ramadan atau sampai dengan menjelang matahari terbit sampai menjelang sholat Idul Fitri dilaksanakan. Tetapi akan terjadi kendala dan kerepotan manakala zakatnya memberikan zakatnya itu setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sehingga
Ya. Panitia zakat di masyarakat kita biasanya mengambil inisiatif mengumpulkannya itu 2 hari sebelum hari raya. Misalnya hari rayanya besok hari Jumat, maka mungkin panitia zakat di setiap daerah atau desa biasanya hari Rabu atau hari Kamisnya sudah siap untuk menerima zakat fitrah dari kaum muslimin. Kemudian apa sih fungsi dari zakat fitrah tadi? Seperti yang kami tadi sampaikan di awal tentang makna secara bahasa. Sehingga otomatis zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa. Kemudian yang kedua dari macam zakat adalah zakatul mal atau zakat harta benda. Adapun ketentuan-ketentuan siapa yang wajib untuk mengeluarkan membayar zakat mal itu hampir sama dengan ketentuan zakat fitrah. Yang pertama tentunya beragama Islam. Itu. Kemudian telah memenuhi nisab. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Islam terpenuhi hisab, kemudian haul telah dimiliki, haul itu artinya waktu, telah dimiliki dalam jangka waktu 1 tahun. Tentang nisab tadi, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, contoh saja misalnya seseorang memiliki harta berupa emas. Ya. Nanti anak-anak bisa lihat tabel macam harta nisab itu dan besaran zakat untuk zakat mal. Di situ ada tabel. Ya. Apa saja sih harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Ada emas, ada perak, ada binatang ternak, ada hasil pertanian, begitu. Ada profesi, penghasilan, ya tentunya tadi sudah memenuhi nisab. Kami ambil contoh untuk harta emas. Coba dilihat buku paket kalian untuk nisab harta emas berapa gram? Halo. 93,6 gram. Iya, artinya demikian. Ketika seseorang memiliki emas bobote 93 gram atau 96 gram begitu, ya, dan sudah dimiliki dalam tenggang waktu 1 tahun, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat mal emas yang dimiliki itu. Berapa persen zakatnya? Lihat tabel. Berapa persen? Iya, 2,5%. Ya. Loh, zakatnya nanti berarti emasnya dikurangi delong begitu? Tidak. Kita bayar zakat mal emas itu berupa uang. Misal harga emas sekarang kok 1 juta. Kalau tadi 93,6 ya, atau 93 gram. Kalau harga 1 gramnya 1 juta, maka 93 juta. Itu minimal yang wajib dimiliki ketika seseorang punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah berupa harta emas. Ya 2,5% dari 93 juta berapa? Itu yang dibayarkan atau dikeluarkan zakatnya. Ini untuk emas. Ya.
Kemudian lagi ada harta atau zakat mal berupa hasil pertanian. Ya. Coba adik-adik lihat untuk hasil pertanian. Nisabnya berapa di situ? 750 kilogram. Iya, 750 gram. Artinya gini, ketika seorang petani panen minimal kau mendapatkan 750 kilogram, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Haulnya kapan? Haulnya kalau Mas tadi 1 tahun. Kalau hasil panen haulnya kapan? Ya pada saat panen. Artinya dikeluarkan pada saat panen. Tidak harus nunggu 1 tahun. Tapi kalau kita punya emas, nunggu setahun nembe dikeluarkan zakatnya. Untuk hasil panen, haulnya itu ya ketika panen. Adapun besaran zakatnya, lihat tabel coba anak-anak. Besaran zakatnya berapa untuk hasil pertanian? 10%. Iya, 5% dan 10%. Bentar. 5% manakala pengairannya, itu ya, dengan biaya. Contoh nandur pari nang musim terang. Untuk mengairi sawahnya, dia butuh biaya dengan nyedot pakai sumur atau mungkin dapat giliran, ya istilah Karang Jambe ini ngelep-ngelep sawah, itu banyoni sawah. Kalau pengairannya pakai biaya, maka zakatnya cukup 5%. Sedangkan pengairannya tanpa biaya, misalnya di musim penghujan seperti kemarin, ya, maka zakatnya lebih besar, 10% dari hasilnya. Ini untuk hasil pertanian. Kemudian profesi, penghasilan profesi, itu seseorang yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. Ini pun tidak semua profesi atau penghasilan yang ia dapatkan, tetapi ada ketentuan. Seseorang pegawai misal seperti saya, guru begitu, manakala penghasilannya nisabnya seberapa coba? Lihat tabel untuk penghasilan. Nisab profesi setara dengan emas, ya. Untuk profesi setara dengan emas. Artinya apa? Manakala ada seseorang mempunyai penghasilan setara dengan emas. Emas tadi berapa gram? 93,6. Iya, 3,6 gram. Kalau ada seseorang yang punya penghasilan tetap tiap bulan kok sama dengan nilai dari emas 93,6 gram, maka dia wajib keluarkan zakat profesi itu. Ya, kalau tadi 1 gramnya 1 juta, 93,6 juta. Tetapi ya rata-rata harga emas di pasaran kita wilayah Purbalingga itu sekitar 500.000. Ya. Kalau 93 berarti ya sekitar 46 juta. Kalau ada seseorang yang setiap bulannya punya penghasilannya tetap, ya, sekitar 45 juta, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Berapa zakat profesi itu? Besarannya 2,5%. Gitu. Kemudian lagi ada macam zakat mal berupa binatang ternak. Ya. Kalian juga bisa lihat tabel binatang ternak apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di situ contohnya apa? Kambing, ya. Tidak semua orang yang memelihara kambing kena zakat, tetapi ada ketentuan tadi, nisabnya
Batas minimalnya berapa? Berapa ekor? Sehingga dia punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Ini. 300. Berapa? Untuk kambing? 300. Ya. Kambing, kerbau, sapi gitu termasuk hewan-hewan peliharaan yang wajib dikenakan zakat. Zakat mal gitu. Kemudian kalau zakat fitrah tadi diberikan, ditasarufkan atau dibagikan kepada khususnya fakir miskin. Adapun untuk zakatul mal, harta benda, lihat Quran surat At-Taubah ayat 60. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu Allah sampaikan penjelasan, Allah sampaikan ketentuan-ketentuan siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Siapa saja mereka yang berhak menerima zakat. Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Zakat itu diberikan yang pertama kepada orang miskin. Ya. Innama shadaqatul lil fuqara, fakir dulu, wal masakin. Yang pertama fakir, kemudian miskin. Kalian bisa lihat buku paket halaman 73 itu. Buku paket halaman 73. Innama Quran surat At-Taubah di halaman, kalau di buku paket halaman 72, innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wal fi sabilillah faridatul minallah wallahu alimun hakim. Jadi urutannya berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi, ya, urutannya yang tentunya urutan ini menjadi prioritas. Pertama adalah orang fakir. Siapa mereka orang dikatakan fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Orang duwe apa-apa, ya. Harta ya ora duwe, pekerjaan juga tidak punya, begitu. Maka ini yang lebih utama untuk dikasih atau menerima zakat baik fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kedua, miskin. Kalau orang miskin ini tingkatannya lebih tinggi daripada orang fakir tadi. Dia punya pekerjaan, dia pun juga punya harta, tetapi harta dan pekerjaannya kalau digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ora cukup. Maka dia dikategorikan orang miskin. Kemudian yang ketiga, milina, amil. Siapa yang dikatakan amil? Amil adalah orang yang ngurusi atau istilah kita panitia zakat. Kemudian mu'alafa qulubuhum. Itu. Al-Qur'an mengatakan mu'alafati qulubuhum. Mu'alaf, ya. Orang yang baru masuk Islam. Dia pun berhak untuk menerima zakat. Kemudian rikob. Kemudian gharim.
ghorim, orang yang terlilit hutang. Kemudian sabilillah, untuk kepentingan, untuk perjuangan di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, hamba saya yang ibnu sabil, orang yang mengadakan perjalanan jauh tetapi kemudian kehabisan bekal, maka orang ini pun berhak untuk menerima zakat mal. Dengan demikian, seringkali terjadi di masyarakat kita, ya, untuk pembagian zakat fitrah dan zakat amal itu seringkali ada kesalahan. Ya. Kalau zakat fitrah itu diutamakan para fakir dan miskin, ya. Ada sebagian masyarakat yatim piatu itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ya kita lihat yatim piatunya itu ketika orang tuanya meninggal, termasuk orang tuanya kaya apa enggak? Kalau orang tuanya saat meninggal kemudian meninggalkan banyak harta, ya tentunya yatim piatu tadi tidak berhak untuk menerima zakat. Karena yatim piatunya tadi adalah yatim piatu yang punya harta atau punya kekayaan. Gitu. Jadi di sini yatim piatu boleh manakala yatim piatu itu kategorinya fakir atau miskin. Karena Al-Quran mengatakan fakir dan miskin, bukan yatim piatunya, tetapi fakir dan miskinnya. Selanjutnya sebagai penutup, karena sebentar lagi waktu akan usai, dari apa yang kami sampaikan ini, tentunya yang lebih penting lagi bagi kita selaku umat Islam, manakala kita memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat, tentunya untuk kita praktekkan, begitu ya. Ya, karena ini yang utama. Islam itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan, tetapi justru yang utama adalah amal, diamalkan, begitu. Sehingga ketika kita sudah memahami, mempelajari tentang zakat fitrah maupun zakat mal, tentunya yang lebih penting lagi untuk kita bisa menunaikannya. Demikian anak-anak yang kami banggakan, kami sayangi. Nah tentunya nanti setelah kegiatan pembelajaran ini insya Allah nanti akan kami share ke kalian tentang pembelajaran ya zakat dalam bentuk tayangan video atau YouTube yang sudah kami siapkan. Tetapi YouTube yang kami siapkan ini adalah dari MGMP PAI Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan nanti apa yang kami tayangkan, yang kami share ke semua siswa lebih memahami lagi tentang zakat. Dan tentunya setelah pembelajaran ini nanti ada evaluasi tugas untuk kalian semuanya yang untuk bisa dikerjakan. Dan karena untuk tugas pertama kemarin masih banyak siswa yang belum setor. Ada siswa yang belum setor ya, tugas pertemuan pertama. Mudah-mudahan di pertemuan kedua ini semua siswa untuk bisa mengerjakan dan setor hasilnya kepada kami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang ketiga, sesi ketiga yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah beri kelapangan rezeki untuk kita, untuk orang tua kita, sehingga Allah pun berikan hidayah kepada kita agar kita bisa menunaikan untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal. Demikian akhirul qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.